Selamat siang dan selamat datang di acara Media Luncheon Communicating Global Health, Time for New Approach. Perkenalkan, saya Sadika Hamid, Chief Communications Officer CISDI yang akan memandu acara hari ini. I would like to welcome our distinguished speakers. Saya ingin ucapkan selamat datang kepada Ms. Eloise Todd, Executive Director and Co-founder of Pandemic Action Network, Ibu Dia Saminarsi, Founder dan CEO CISDI, Mr. Christoph Ben, Director of Global Health Diplomacy Yoplang Institute, Mr. Khalil Elwardigi, GPI Program Director of Equal International, dan Ms. Olivia Herlinda, Chief Policy and Research Officer CISDI. Untuk mengkomunikasikan pentingnya penguatan kapasitas kesiapsiagaan dan respon pandemi terhadap pembuat kebijakan, diperlukan media yang terinformasi dengan baik, yang terhubung dengan pembuat kebijakan, komunitas, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, serta masyarakat secara luas. Menyadari pentingnya hal tersebut, CISDI bersama dengan Pandemic Action Network, Yoplang Institute, dan Equal International mengundang rekan-rekan jurnalis untuk mengikuti acara Media Luncheon hari ini. Sebelum kita masuk ke acara utama, mari kita dengar terlebih dahulu sambutan Ibu Dia Saminarsi selaku Founder dan CEO CISDI. Kepada Ibu Dia, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang dan selamat datang rekan-rekan media yang sudah jauh-jauh datang dari Jakarta dalam acara Media Luncheon yang diselenggarakan oleh CISDI bersama mitra-mitra kami. Mewakili seluruh mitra yang menyelenggarakan acara ini, saya, Dia Saminarsi, Founder dan CEO dari Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau dikenal dengan CISDI, ingin menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesediaan rekan-rekan media untuk ikut hadir pada Media Luncheon hari ini dengan tajuk Communicating Global Health atau mengkomunikasikan kesehatan global. Rekan-rekan media yang saya hormati, Presidensi Indonesia telah mendekati akhirnya. Besok, bertepatan dengan pelaksanaan G20 Leader Summit atau konferensi tingkat tinggi pemimpin G20, pemerintah Indonesia akan menyerahkan mandat presidensi G20 kepada pemerintah India secara simbolis. Namun sebenarnya pekerjaan untuk kesehatan global yang diusung Indonesia tidak berhenti dengan berakhirnya kepemimpinan Indonesia di G20. Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan dan menggunakan ruang yang telah terbuka dengan terbentuknya kelompok kerjasama atau Joint Working Group Kesehatan dan Keuangan. Secara khusus, pembentukan High Level Independent Panel on Financing the Global Commons for the Pandemic Preparedness and Response yang dipimpin oleh Presidensi Italia sebelum ini telah meninjau situasi dan kebutuhan pembiayaan pandemi global. Kemudian waktu Indonesia mengambil kepemimpinan atau presidensi G20, Indonesia melanjutkan rekomendasi tersebut melalui peluncuran Pandemic Fund yang menjanjikan ketersediaan sumber daya menuju kesiapsiagaan pandemi dan akan menjadi fondasi dari tata kelola pembiayaan kesehatan global yang inklusif dan berkeadilan. Kepemimpinan Indonesia dalam presidensi G20, khususnya untuk bidang kesehatan, sangat patut mendapat pujian. Diluncurkannya Pandemic Fund secara resmi kemarin di Bali adalah bukti bahwa leadership Indonesia eksis dalam sebuah inisiatif global. Komitmen Indonesia untuk melakukan pledge atau komitmen keuangan sebesar 50 juta US dollar untuk Pandemic Fund adalah bukti nyata atas kepemimpinan ini. Mencermati perkembangan dinamika ini, CISDI bersama para mitra kami dari berbagai jejaring masyarakat sipil dari tingkat global, regional, maupun nasional, kemudian berinisiatif untuk maju sebagai thought leaders atau para pemimpin yang mengemukakan pemikiran-pemikiran baru yang berpihak pada kepentingan dan kesehatan populasi. CISDI dan para mitra kami menyadari dan berkeinginan untuk mengingatkan pembuat kebijakan maupun aktor pembangunan lain bahwa ada dua wajah dalam global health. Disinilah peran rekan-rekan media untuk mengkomunikasikan ini. Benar
bahwa di satu sisi dan sesuai dengan namanya, global health itu menghadap keluar atau public facing. Namun, yang sering kali luput dari pemahaman publik maupun pembuat kebijakan, sisi lain dari kesehatan global juga menghadap ke dalam atau ke tingkat nasional dan bahkan hingga komunitas dari sisi kebijakan kesehatan maupun kebijakan secara umum. Pada hakikatnya, resiliensi kebijakan global kesehatan bergantung pada resiliensi kebijakan kesehatan di tingkat nasional. Karenanya, perubahan tata kelola untuk kepentingan global health tetap membutuhkan kapasitas dan mekanisme nasional yang kuat dan solid. Sebagai organisasi masyarakat sipil, CISDI menilai masih banyak pekerjaan rumah bersama yang harus dilanjutkan, disempurnakan, dan diselesaikan oleh G20 maupun oleh inisiatif global lainnya, agar prioritas untuk mendesain ulang arsitektur kesehatan global yang mampu menjamin ketahanan kesehatan bagi semua bisa benar terjadi dan tercapai. Catatan CISDI yang pertama adalah peran publik dan masyarakat sipil yang krusial dan dibutuhkan untuk memastikan pengawasan terhadap penggunaan pandemic fund dapat berjalan baik dan transparan. Pendanaan pandemic fund hingga saat ini masih bergantung pada kontributor tradisional. Hal ini mengakibatkan dana baru yang terkumpul sebesar 1,4 miliar US dollar sebenarnya hanyalah 10% dari keseluruhan target yang dicanangkan oleh pandemic fund sesuai perhitungan dari World Bank dan WHO. Selain itu, tidak semua kontributor menangani kerjasama jangka panjang, baik dalam siklus kontribusi 3 maupun 5 tahunan, sehingga keberlanjutan masih dipertanyakan. Dalam kacamata domestik, Indonesia berkomitmen menyumbang setidaknya 50 juta US dollar ke dalam pandemic fund melalui sumber pembiayaan APBN. Memberikan komitmen finansial tambahan untuk kesehatan global, ini adalah langkah yang tidak biasa diambil oleh Indonesia. Oleh karenanya, momentum ini harus digunakan untuk membuka kesempatan pelibatan masyarakat sipil yang bermakna agar bisa mengawal kontribusi ini dan diterjemahkan ke depan ke dalam langkah-langkah konkret. Selain itu, peran masyarakat sipil diperlukan dalam proses pengambilan keputusan guna memastikan pandemic fund betul-betul merefleksikan semangat inklusi dan kesetaraan agar pendanaan bisa bermanfaat dan mencapai negara-negara hingga komunitas-komunitas yang membutuhkannya. Kedua, rekomendasi dari kami adalah memfokuskan pembiayaan kesehatan pada pembangunan dan peningkatan kapasitas serta resiliensi sistem kesehatan. Sampai saat ini, prioritas penggunaan dana dalam tahap pertama untuk pandemic fund belum mencapai target sesuai yang diharapkan dan belum tersusun dengan baik. Karenanya, rencana operasional dari pandemic fund harus tetap disiapkan. Belajar dari pandemi, sebenarnya salah satu prioritas yang harus keluar dari penggunaan pandemic fund adalah untuk digunakan untuk transformasi layanan kesehatan primer yang belum secara spesifik disebutkan dalam area prioritas untuk menerima pendanaan dari pandemic fund. Serta masukan dari berbagai komunitas sangat diharapkan dan harus menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan prioritas ranah pembiayaan. Secara khusus, CISDI ingin menggarisbawahi tentang transformasi layanan kesehatan primer. Timpangnya kapasitas layanan kesehatan primer merupakan catatan utama WHO, World Bank, dan Gavi sebagai salah satu penyebab tidak tercapainya cakupan vaksinasi COVID di negara-negara berpenghasilan rendah dan rendah menengah bila dibandingkan dengan negara berpenghasilan tinggi. Oleh karenanya, penetapan prioritas pandemic fund ini membutuhkan konsultasi dan partisipasi penerima manfaat untuk dapat merepresentasikan kebutuhan mereka dan tidak berisiko mengulang kembali ketidakadilan struktural pembiayaan kesehatan global. Rekomendasi ketiga, kami merekomendasikan agar menggunakan kepemimpinan G20 sebagai enabler untuk mengatasi beban penyakit yang ada dan permasalahan akses terhadap obat, vaksin, dan alat kesehatan terkait pandemi sebagai barang publik di tingkat global. Adanya Joint Financial and Health Minister Meeting, kita kenal dengan JFHMM, serta kesepakatan yang dicapai di bawahnya sejatinya adalah landasan yang dibutuhkan untuk mencapai kesiapsiagaan pandemi. Kesiapsiagaan pandemi berhulu pada kesepahaman dan keterhubungan atau interlinkage
antara sektor kesehatan dengan keuangan. Adanya kelompok kerja keuangan dan kesehatan serta JFHMM di bawah inisiatif G20 seharusnya menjadi pembuka komunikasi bahwa kebijakan yang terjalin baik antara kedua sektor penting ini akan menyiapkan dunia menghadapi pandemi berikutnya. Belajar dari pengalaman Global Fund dalam penanganan AIDS, TB, HIV, dan malaria, saat ini masih sulit untuk bisa merujuk pada sebuah mekanisme pendanaan yang berasal dari tingkat global bisa terlaksana dan digunakan oleh negara hingga mencapai komunitas. Jadi Global Fund ini adalah salah satu cerita sukses dari mekanisme pendanaan global yang bisa mencapai ke tingkat komunitas. Karenanya dibutuhkan landasan prinsip nilai yang disepakati bersama dengan semangat inklusi dan kesetaraan agar pendanaan bisa bermanfaat, mencapai negara-negara hingga komunitas-komunitas yang benar-benar membutuhkan. Kami berharap catatan yang disampaikan serta diskusi kita hari ini dapat menjadi pengingat bahwa upaya untuk mendesain ulang arsitektur kesehatan global yang mampu menjamin ketahanan kesehatan bagi semua masih jauh dari selesai. Terima kasih, semoga rekan-rekan media yang hadir hari ini bisa ikut menyerap apa yang didiskusikan, yang kami paparkan, bertanya, terlibat dalam diskusi, baik dalam media luncheon saat ini maupun dalam dialog panel yang akan berlangsung segera setelah media luncheon sore ini. Selamat siang, salam sehat, adil setara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dia. Selanjutnya kita akan mendengarkan sesi paparan dari Chief Research and Policy Officer CISDI, Olivia Herlinda. Ibu Olivia akan mempresentasikan paparan berjudul Global Health and G20 Presidency, Time for New Approaches. Sesi ini diharapkan dapat menjadi pengantar bagi para teman-teman media untuk memahami isu kesehatan global dan presidensi G20 lebih dalam lagi. Kepada Ibu Olivia Herlinda, kami persilakan. Ya, selamat siang semua rekan-rekan media, para speakers. Perkenalkan saya Olivia Herlinda. Boleh turunin dikit ya? Boleh ya? Oke. Ya, jadi sebenarnya kita bisa diskusi nanti teman-teman tentunya rekan-rekan media bisa diskusi lebih santai ya. Karena sebenarnya kan acara ini memang kita kita susun khusus untuk rekan-rekan media nanti bisa secara dekat berdiskusi dengan para expert yang sudah ada di sini soal pandemic fund dan utamanya sebenarnya bagaimana juga kami bisa membumikan isu ini agar nantinya kita rekan-rekan media bersama masyarakat sipil juga kita bisa bersama mengawal ya kebijakan ini ke depannya. Jadi yang akan saya paparkan sebenarnya nanti sangat general saja beberapa konsep yang coba kita jelaskan dengan lebih mudah gitu agar rekan-rekan media bisa lebih tadi menyerap ya apa yang akan didiskusikan untuk kemudian nanti di side event gitu. Jadi mungkin hanya akan sangat-sangat singkat dan sangat umum. Jadi nanti rekan-rekan media bisa mengelaborasi lebih jauh dan juga mendapatkan lebih banyak maknanya atau dan pesan-pesan yang lebih dalam nanti ketika di sesi panel dengan expert. Next. Ya, jadi mungkin secara umum, secara singkat dulu apa sih sebenarnya kesehatan global gitu. Mungkin terminologi ini mulai banyak kita dengar di mana-mana gitu karena sejak G20 ini, terutama Indonesia menjadi presiden ya untuk tahun ini, untuk setahun terakhir, kita lihat sebenarnya secara umum dan mungkin secara singkatnya juga kesehatan global itu intinya adalah bagaimana sih, apakah itu cara, metode, paradigma atau area studi yang melihat sebenarnya bagaimana sih kita bisa menjaga kesehatan populasi dunia dengan baik gitu. Jadi beberapa hal yang tercakup tentunya seperti bahwa ini tidak hanya melihat dalam satu negara saja tapi lintas negara, kemudian kebutuhan akan lintas disiplin ilmu yang sangat tinggi dan juga kemitraan tentunya dalam tingkat global
tentunya soal multilateralisme akan sangat penting, dan juga bagaimana tadi meningkatkan taraf kesehatan populasi global untuk mencapai kesetaraan. Next. Lalu mungkin istilah ini juga yang cukup kita sering dengar ya, rekan-rekan media juga pasti makin sering dengar semenjak G20 ini. Apa sih sebenarnya arsitektur kesehatan global? Dengan mungkin secara singkat, meskipun banyak definisi ya yang teman-teman bisa juga lihat gitu di online dan sebagainya, namun yang bisa kami definisikan secara umum dan secara singkat adalah sebenarnya ini merupakan komponen-komponen penting, pilar-pilar esensial, rancangan, dan juga desain-desain strategis yang bisa membentuk suatu fondasi dan juga sistem kesehatan global ya. Yang kalau ada definisi lain yang bilang sebenarnya seperti jejaring hubungan antar aktor dan juga proses gitu yang membentuk dan bekerja sama dalam upaya kesehatan global. Jadi apapun itu menjadi komponen penting bagaimana kita merancang suatu sistem yang akan meningkatkan taraf kesehatan populasi dunia. Selanjutnya, lalu kita lihat sebenarnya apa sih tantangan-tantangan kesehatan global secara umum yang mungkin akan kami highlight untuk beberapa isu saja, terutama soal pembiayaan. Next. Kita lihat bahwa dengan contoh paling dekat dengan kita ya, dan yang baru saja terjadi kan kita lihat memang dari pandemi COVID kita melihat bahwa masalah ketimpangan kesetaraan akses ini menjadi satu masalah besar. Terutama bagaimana satu negara bisa mengakses alat diagnostik, vaksin dan sebagainya dengan negara lain itu dibandingkan mungkin untuk negara yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik, umumnya memiliki akses yang lebih baik juga. Kalau kita lihat di sini bahkan data terakhir itu negara-negara yang dengan ekonomi atau berpendapatan rendah itu masih lebih dari 70% populasinya belum mendapatkan bahkan vaksin dosis pertama. Selanjutnya, lalu apa sih sebenarnya salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan ini sangat tajam ya. Kalau kita lihat mungkin salah satu faktor yang paling berkontribusi tentunya kemampuan atau kapasitas finansial dari suatu negara. Dan ini yang akan kami highlight selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya ketimpangan itu juga bisa kita coba jembatani dengan bantuan-bantuan dan mekanisme pendanaan global. Kalau di sini berdasarkan estimasi WHO dan Bank Dunia itu menunjukkan bahwa ada gap pendanaan terutama untuk negara-negara ekonomi rendah dan juga ekonomi rendah menengah sebanyak 10,5 miliar US dollar atau setara 162 triliun rupiah ya untuk upaya pencegahan kesiapsiagaan dan respon pandemi. Kemudian apa sih tantangan-tantangan yang membuat pembiayaan kesehatan global ini menjadi salah satu isu gitu. Salah satunya sebenarnya beberapa hal yang kami identifikasi di sini. Pertama soal bagaimana sebenarnya pendanaan yang sekarang memang masih sangat didorong oleh interest dari donor atau beberapa pihak, kemudian tidak berdasarkan dari apa yang dibutuhkan di tingkat nasional sendiri, kemudian fragmentasi tata kelola pembiayaan yang nanti akan saya tunjukkan bahwa aktornya dan jenis pembiayaan sebenarnya sekarang sudah ada beberapa ya di dunia. Kemudian dari salah satu faktornya juga soal mekanisme pembiayaan yang ada sekarang itu sangat berorientasi dengan masih banyak lebih ke respon ya dan kurang berorientasi pada pendekatan kesiapsiagaan atau preparedness itu sendiri. Selanjutnya. Kemudian salah satu tantangan juga sebenarnya dan juga mungkin sebenarnya ini menjadi satu kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihannya tentunya dengan punya banyak aktor, tentunya banyak isu yang bisa kita kerjakan bersama gitu dan mungkin akan lebih cepat karena upayanya lebih banyak. Di satu sisi sebenarnya ini juga memecah sumber daya yang ada ya dengan berbagai macam prioritas yang ada. Dan di sini kalau kita lihat sebenarnya aktornya sudah
banyak dari berbagai pihak, ada CSO, ada filantropi, kemudian dari pihak pemerintah, ada institusi multilateral juga. Jadi ini juga yang menjadi salah satu mungkin bisa menjadi tantangan juga. Next. Dan mungkin dari segi aktor dan juga sebenarnya mekanisme, salah satu mekanisme ya, ini juga menggunakan mekanisme FIF atau Financial Intermediary Fund, dan mungkin salah satu yang bentuk yang dianggap cukup sukses di dunia, namun memang sangat khusus untuk isu HIV, tuberkulosis dan malaria. Global Fund ini juga Indonesia menjadi salah satu penerima paling besar ya, terutama karena beban tuberkulosis kita gitu. Jadi ini bisa jadi acuan untuk rekan-rekan media juga untuk bisa mungkin menggali lebih jauh dan bisa didiskusikan nanti dengan para expert kita ini. Kemudian selanjutnya, lalu mungkin saya ingin mengajak flashback sedikit ya, prioritas utama Presiden G20 Indonesia. G20 ini kan sebenarnya menjadi satu momentum dan ajang penting ya, karena dengan berkumpulnya kekuatan ekonomi dunia, tentunya banyak prioritas yang bisa sebenarnya kita majukan dan kerjakan lebih mungkin lebih cepat karena dipimpin oleh negara-negara yang secara kapasitas ekonomi lebih besar gitu. Jadi mengapa G20 penting? Tentunya ini sangat penting karena tadi. Dan kemudian juga kita lihat bahwa kalau kita lihat dari 3 prioritas presidensi G20 Indonesia yang tadi Ibu Dia sudah sebutkan, perlu sangat kita apresiasi gitu, di kepemimpinannya mengangkat arsitektur kesehatan global sebagai salah satu prioritas. Yang pertama soal membangun resiliensi kesehatan, sistem kesehatan global. Lalu yang kedua, mengharmonisasikan standar protokol kesehatan global, dan juga yang ketiga membangun lebih banyak pusat-pusat manufacturing dan riset, terutama untuk pandemic prevention, preparedness and response, seperti yang lebih banyak lagi manufacturing vaksin di berbagai belahan dunia. Nah, dari ketiga isu ini sebenarnya kita lihat mungkin yang akan kita bahas lebih banyak nanti soal financingnya sendiri ya, untuk prioritas poin pertama. Next. Dan setelah sebenarnya tahun terakhir Indonesia ngapain aja sih untuk isu kesehatan global? Kita lihat sebenarnya yang bisa kita pantau dari media tentunya banyak sekali meeting-meeting teknis maupun level politik yang sudah dikerjakan. Next. Sebulan bisa sampai 1-2 kali meeting ya, dan next. Dan tentunya banyak sekali meeting-meeting antara sektor kesehatan dan juga sektor finansial. Dan pada akhirnya kemarin tanggal 13 November telah diluncurkan Pandemic Fund. Next. Lalu apa sih yang sebenarnya sudah dicapai gitu dari setahun terakhir? Mungkin secara konkret, meskipun prioritas lain juga sudah terbahas, namun secara konkret memang yang pada akhirnya dikeluarkan dan sebagai hasil dari presidensi G20 Indonesia yang paling bisa kita lihat nyata sekarang adalah soal Pandemic Fund. Jadi untuk prioritas pertama, next. Jadi bisa kita lihat bahwa di prioritas pertama ini yang dibanding prioritas yang lain yang sudah secara konkret tercapai di presidensi G20 Indonesia. Next. Apa sih Pandemic Fund? Ini juga secara singkat saja bahwa ini adalah mekanisme pendanaan global khusus untuk upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan respon pandemi, tidak hanya untuk COVID tapi juga untuk pandemi selanjutnya. Tentunya untuk menyiapkan negara-negara yang punya kapasitas ekonomi yang terbatas. Dan ini bentuknya mekanismenya dana perantara keuangan tadi sebenarnya kurang lebih sama dengan Global Fund, namun dengan tata kelola yang berbeda sesuai kebutuhan. Dan tadi sudah disebutkan juga oleh Bu Dia bahwa per hari ini kita sudah mencapai 1,4 miliar US dollar atau setara 21 triliun dari 24 negara dan organisasi filantropi yang sudah berjanji untuk memberikan dan berkontribusi dananya untuk Pandemic Fund.
dan organisasi masyarakat sipil masuk ke dalam tata kelolanya dan memiliki hak pilih. Ini juga satu kriteria, satu karakter yang menjadi salah satu mudah-mudahan keunggulan ya bagi Pandemic Fund. Dan bisa berjalan optimal ke depannya. Nanti akan digali lebih lanjut di diskusi selanjutnya. Lalu pelibatan negara yang meskipun tidak berkontribusi tapi memiliki peran yang kontribusi secara finansial tapi memiliki peran yang signifikan terutama dalam hal masukan teknisnya. Lalu Indonesia dan Rwanda sudah terpilih sebagai co-chair dalam FIF yang diwakili oleh Pak Khatib Basri ya untuk Indonesia. Next. Ya, beberapa catatan penting, saya akan cepat saja, waktunya sudah habis. Jadi tentunya dari setahun ini kita juga belajar bahwa resiliensi kesehatan global ini membutuhkan tentunya diplomasi multilateral yang kuat, solidaritas global, aksi serta visi yang koheren dari pemimpin-pemimpin kita, dan terutama tentunya kepemimpinan ini dan komitmen bisa berlanjut di presidensi selanjutnya. Juga kerjasama dan kolaborasi baik di antara sektor kesehatan dan keuangan itu juga sangat penting, tentunya juga dengan sektor-sektor lain. Lalu meskipun banyak fokus dalam visi Indonesia tentang arsitektur kesehatan global yang belum tercapai, namun tentunya masih banyak peluang kalau kita lihat dari yang sudah didiskusikan itu untuk prioritas lain dapat dimajukan dan dilanjutkan di presidensi selanjutnya. Dan tentunya juga memastikan berlanjutnya dukungan dan komitmen kepemimpinan untuk arsitektur kesehatan global ini yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan kesehatan bagi semua di presidensi selanjutnya. Next. Ya, jadi catatan penting ini juga mungkin nanti bisa ditambahkan dan dielaborasi di panel expert. Tentunya dukungan dan komitmen untuk pembentukan dan implementasi secara operasional ya Pandemic Fund agar inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, juga melanjutkan kepemimpinan untuk penguatan arsitektur kesehatan global, pelibatan secara bermakna berbagai aktor pembangunan dalam mekanisme tata kelola kebijakan Pandemic Fund nanti, dan juga kebijakan-kebijakan lainnya tentunya, terutama organisasi masyarakat sipil dan komunitas. Begitu. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih Olivia untuk paparannya. Nah, sambil kita mempersiapkan ruangan, nanti kita ada segmen diskusi panel dengan pakar-pakar yang tertera di layar di belakang kita. Jadi nanti silakan kami akan berdiskusi sebentar dan setelah itu teman-teman bisa langsung bertanya apa aja. Jadi forum ini bebas aja teman-teman, pertanyaan dari yang paling mendasar sampai paling kompleks. Silakan, inilah saatnya teman-teman bisa memperdalam lebih isu-isu G20, Pandemic Fund, dan isu-isu kesehatan global lainnya. Itu. So thank you for joining us today. To all the speakers, it's an honor for us to have all of you here. So in this session, we will discuss a wider range of global health issues, especially in the pandemic prevention, preparedness and response, or in short, pandemic PPR. Jadi biasanya kalau term di dalam bahasa asing itu pandemic PPR ya jargonnya. Jadi itu artinya prevention, preparedness and response. Nah, each of you will have 5 minutes to share your insightful ideas or perspectives on some areas with us to help the media understand deeper about the global health issues. So, is it ready? Okay. So yeah, please you may join on the stage. We welcome our speakers to the stage, Ms. Eloise Todd, Executive Director and Co-founder of Pandemic Action Network, Ibu Dia Saminarsi, and Mr. Christoph Ben and Mr. Khalil Elwardigi, and Simon Reid Henry. Oh, sorry, Simon would be for later. Okay, thank you.
test. Okay, thank you very much for joining. So, okay, I'll just directly ask questions. Jadi aku akan mulai nanya, nanti silakan ya teman-teman ya gitu. Jadi nanti silakan sesudah ini sesi diskusi, silakan menggunakan mic yang ada di meja. So basically, I want to first ask question to Eloise, the furthest from me. So as I mentioned, you are the founder of PAN, which is a transnational advocacy network. So we want to discuss further about the role of non-state actors on global health governance. So as your organization, so this would be 2 questions in one, and I hope you can wrap it up in 5 minutes. So yeah, PAN catalyzes global actions, all with a focus on advancing pandemic preparedness and ending the COVID-19 crisis for everyone around the world. So how did you and your co-founders come to establish Pandemic Action Network? And in your view, why is pandemic preparedness important, and what can an organization such as yourself contribute to mainstreaming preparedness approach? Thank you so much, and it's a great honor to be here in Bali, and thank you for being here today and to partners for putting this on. So Pandemic Action Network was formed right at the beginning of the COVID pandemic. In April 2020, we launched essentially to fill a gap in the campaign, policy, advocacy landscape, because while there are lots of organizations working on a whole range of important health and development issues, there weren't many organizations that were confident about what to ask for in the COVID-19 pandemic. What should we ask governments to do? So there was this absence of a civil society voice that several of us noticed across different continents, got connected through different people, and we launched this effort. The main thing to say about Pandemic Action Network is the network piece. We're 300 organizations and growing, and we can't do this unless we have those organizations all around the world. A brilliant example is CISDI, our wonderful Indonesian partners who both advocate to the government to get pandemic preparedness policy, but also work with the government on things like primary health care. And so we work with partners all around the world, because if we don't do this, we are about to sleepwalk into the next pandemic crisis. Unfortunately, we haven't learned enough lessons from COVID-19, and we see the multi-crises on the agenda. Just down the road, we have our leaders talking about climate, whether it's in Egypt or here, talking about the terrible conflict in Ukraine. But the problem is that the pandemic is connected to all of these crises, and if we neglect it, then we'll just have these issues again. So we're very committed to this idea of prevention and preparedness for the future. And I have to say that the threats are only on the increase. If we think about the climate aspect, for example, we know that 75% of all emerging infectious diseases are zoonotic spillovers, and 70% of these come from wild species. So as the world is clearing more biodiversity areas and also climate change is on the rise, we're going to get more disease. This is according to the Lancet report that was out at the end of October. That means more pandemic threats. So while the world is exposed to more threats, unfortunately, leadership is, for the most part, neglecting to take enough action. I would say the Pandemic Fund is a bright spot on the horizon. We're very pleased that it's been instituted and set up, and we acknowledge the role of the Indonesian government there. But it's just a step in the right direction. At the moment, it has 1.4 billion in its coffers, and we saw from Olivia's excellent presentation, we actually need more like 10.5 billion per year. So what do we need? We need many more countries around the table. We'll hear more about that equity approach from other partners. We need the existing contributors to give way more, and crucially, all of that needs to be multi-year. So it can't just be a one-off kind of, oh, go on then, we'll do it now while COVID's still on our minds. No, this has to be absolutely foundational, and it has to be empowering countries to fill their gaps.
I think I'm probably closing in on 5 minutes, but that's a little bit about the Pandemic Action Network, and love to talk to you more about it if you're interested. Thank you. Thank you, Eloise. We can give a applause for Eloise. So yeah, you can. Sorry, can you? Okay. So yeah, we can ask to Eloise further later. Now I would like to ask some questions to Ibu Dia. So I have 2 questions and time is light, so with short but very deep answers, if you can. Very high bar. So yeah, as you are the founder and CEO of public health nonprofit CISD, so we think that you are well placed to talk about CSO's role in priority setting through Pandemic Fund. So as we seen from the presentation, the Pandemic Fund has just been launched yesterday. So can you give an overview of Indonesia's current leadership in the global health governance, and as CSO's representative, what gaps do you still see and how should we resolve it? So perhaps I will speak in Bahasa Indonesia so our friends in the media can better understand, if colleagues don't mind. Oke, mungkin saya jawab pertanyaan Sadika dengan Bahasa Indonesia ya. Jadi teman-teman media, langkah yang diambil oleh Indonesia seperti tadi saya sampaikan di dalam opening remarks, langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dengan meluncurkan dan menjadi champion untuk Pandemic Fund ini sungguh sesuatu leadership yang harus di applaud, harus kita berikan pujian. Tapi juga tadi dari pertanyaan Sadika saya bisa menjawab bahwa dengan langkah leadership ini membutuhkan langkah lanjutan untuk mengisi leadership tadi dengan sesuatu yang konkret. Jadi banyak yang harus dibutuhkan. Kita selalu bilang bahwa 10% ini masih kurang. 10% dari target. Kita minta 10,5 miliar baru terkumpul 1,4. Jadi kira-kira baru 10%. Dari sudut pendanaan itu masih kurang dan itu masih harus dikumpulkan terus. Saya rasa pidato Ibu Menteri Keuangan kemarin juga menyampaikan hal yang sama, bahwa masih harus dikumpulkan. Dari sisi yang lain, kalau kita melihat dari sisi bagaimana pendanaan ini akan digunakan, karena setelah dikumpulkan harus digunakan. Bahkan dalam 10% pun sudah harus digunakan. Jadi akhir tahun nanti di Desember 2022 sudah akan keluar sebuah request for proposal. Jadi operasionalisasinya sekarang sedang dibuat. Akhir Desember nanti akan keluar RFP namanya, Request for Proposal. Berarti kan harus dari sekarang disiapkan mau dipakai untuk apa. Nah, bagaimana menentukan prioritas? Pertama pertanyaannya ke negara-negara mana saja. Kalau dibilang ini Pandemic Fund ini untuk negara LMIC itu sangat banyak. Ke negara mana yang mendapat prioritas pertama? Kedua, apa yang kemudian menjadi prioritas pendanaan selanjutnya? Dari negara seperti Indonesia misalnya, apakah Indonesia bisa mengeluarkan sebuah list di mana itu menjadi prioritas kesehatan Indonesia? Kalau kita tadi melihat paparan yang disampaikan oleh Ibu Olivia, salah satu yang menjadi prioritas adalah vaksin manufacturing hub. Apakah itu menjadi salah satu, kalau dari sudut advokasinya CISD, resiliensi sistem kesehatan dan transformasi primary healthcare itu sangat penting. Dan kalau kita lihat input dari komunitas, dari civil society yang bekerja bersama di masyarakat, maka kurang lebih masukannya akan demikian. Nah, pertanyaan Ibu Sadika tadi juga bilang mengenai bagaimana kemudian peran masyarakat sipil gitu kan. Dari sudut global, bahwa sekarang di dalam mekanisme tata kelola Pandemic Fund ada voting rights, hak pilih untuk 2 civil society representatif, itu sudah sebuah pintu yang terdobrak. Tapi challenge-nya sekarang adalah bagaimana civil society bisa mengisi kesempatan itu dengan menyampaikan hal-hal konkret yang memang dibutuhkan dan merepresentasikan kebutuhan negara yang ada di LMIC berdasarkan prinsip equity, berdasarkan prinsip kesetaraan.
tapi tidak bisa, atau kalau melihat dari sudut pandang pembuat kebijakan, tapi tentu tidak bisa terlalu jauh dari apa yang menjadi prioritas pembangunan kebijakan nasional. Disinilah peran masyarakat sipil untuk mencari fine tuning bagaimana supaya prioritas kebijakan nasional itu ketemu sehingga sama-sama untuk kesiapsiagaan pandemi. Tantangannya terakhir adalah keterlibatan masyarakat sipil itu dari satu dobrakan ke dobrakan yang lain. Jadi kalau lagi pintunya pas terbuka, ada advokasi masuk, bisa. Tapi itu bukan menjadi sebuah kepastian. Itu belum menjadi sebuah keniscayaan gitu. Keterlibatan masyarakat sipil masih harus menjadi sesuatu yang diperjuangkan setiap kali. Jadi kalau ada funding baru, ada platform global baru, berjuang lagi masyarakat sipilnya. Ada lagi pandemik global platform baru, berjuang lagi. Itu belum menjadi suatu kepastian. Jadi tantangannya adalah bagaimana supaya peran masyarakat sipil itu menjadi niscaya, menjadi terus-terusan ada. Supaya itu selalu ada kesetaraan, duduk bersama-sama di dalam sebuah platform dengan pembuat kebijakan dan aktor pembangunan lain. Gitu. Terima kasih Bu Dia. Sebenarnya saya ada pertanyaan tapi nanti mungkin bisa nyusul, dan mungkin ini juga ya, selain peran CSO, saya juga melihat sepertinya mungkin teman-teman media juga perannya harus lebih dalam lagi ya, kalau bisa ya, ikut bantu mengawaskan. Dan apalagi kan kalau teman-teman media kan melihat sendiri ya kondisi di lapangan ketika pandemi, itu mungkin juga bisa berpartner ya dengan CSO ya mungkin. Tepatnya dalam bahasa Indonesia, tepatnya masyarakat madani barangkali ya, civil society. Jadi tidak harus dalam bentuk organisasi karena media masuk ke dalam masyarakat madani ini. Oke, terima kasih Ibu Dia. Now I would like to pose some questions to Christoph. So, considering how the inequitable access to global health has huge impact on pandemic PPR response, can you explain in 5 minutes, of course, why is it important to have a global health financing, and why would it be important for countries such as Indonesia and elsewhere? Thank you. Thank you so much, Sadika, and thanks so much to the colleagues of SISTI to organize this really important workshop, and I'm very much looking forward to our interaction with you as representatives of the media. And then straight to your question, Sadika, why do we need all these kind of global health financing institutions? For me, the answer is very simple. There are a number of diseases that affect particularly the poor, the poorest people, and particularly poor people in the poorer countries. That means lower and middle income countries. And when a pandemic strikes, like COVID, it again hits normally the poorest people in all countries around the world. And the governments of many countries, particularly low and middle income countries, they find it very difficult to finance all these health services for all people, particularly the poor, and to make sure that nobody is left behind. And that is why the international community created a number of global health financing institutions. These are like pools of funding where many governments and private sector foundations, they put their money together to make sure that all people can attain the highest possible level of health and complement what national governments like in Indonesia are doing. That's why we need these institutions. And there are a number of examples, really good examples. There is Gavi, that is helping countries to kind of make available vaccinations for children that otherwise might not get these vaccinations. There's the Global Fund that was mentioned. It helps countries around the world to make sure that people all over the world, regardless of their economic status, receive essential prevention, care, and treatment services for AIDS, tuberculosis, and malaria, particularly the poorest. We have CEPI, an organization that is responsible for developing new vaccines against diseases affecting the poor, for which there is no market mechanism. There is no pharmaceutical company that would invest in that because they can't make enough money out of that. And now we have the Pandemic Fund that has been created to support countries around the world to kind of prepare better for future pandemics, to improve the health security of all of us. So this is why we need these health financing institutions. But they all have one problem. They have the problem right now to be financed sufficiently because the world is facing so many crises at the same time. Not only these diseases and pandemics, but we all know there is the war, there is inflation, there is rising costs for energy and food and so on. It's affecting all countries around the world.
That's one problem. The other problem is there's too much concentration of all these financial contributions from just a few countries. Olivia had a slide on the screen showing the 5 top donors to the Global Fund to fight AIDS, tuberculosis, and malaria: US, UK, France, Germany, Japan. These 5 countries provide probably about 80% of all the resources of the Global Fund. And not only of the Global Fund, it's the same for Gavi, it's the same for CEPI, it's the same for all these organizations, the World Bank, and it is right now the same for the Pandemic Fund. Too few countries are contributing to these global efforts. That's why it is so important that we encourage, more countries to contribute. And that's why we praise so much Indonesia. Has been a wonderful example this year, as part of the G20 presidency. They've really presented an example for all countries around the world, particularly middle-income countries, to say, hey, we can also make a contribution. And they made a pledge to CEPI and to the Global Fund and to the Pandemic Fund. But what is also very important for you as media representatives to understand is that don't think your government is just wasting your taxpayers' money and they are, giving away the money and they don't know what they're getting for it. No, Indonesia will benefit a lot from these contributions. If CEPI develops a new vaccine, Indonesia will benefit from that. If Indonesia provides 10 million, as they did for the last Global Fund replenishment, they will get back from the Global Fund more than 20 times what they invested. And Indonesia will be supported in, implementing their programs against AIDS, tuberculosis, malaria, complemented by the international community. And if Indonesia makes a $50 million pledge to the Pandemic Fund, they can also expect that the Pandemic Fund will support Indonesia. You talked about, strengthen the primary healthcare system, make it more resilient to future pandemics so that everybody will be safer. That's how countries like Indonesia, but all countries that decide to contribute to this global system, they will definitely benefit from that. And I think that's what we have to convey, and where Indonesia can become really a role model for many other countries. That's what we would like to see. And if we succeed in that, I think this will be a major step to make the world a safer and a better place, and making sure that all people, particularly the poorest people, have access to the essential health services that they require. Thank you so much. Thank you, Christoph, very insightful. We can probe further later. So now, continuing from the topic of health financing, let us proceed to Khalil. So we have seen this concept, this new concept have been thrown around. So it's a new paradigm in global financing called the global public investment. So can you elaborate on how is it? They say it will be more inclusive, and how it is solve the current problem of existing global health financing. Thank you, Sadika. Can you hear me? Yes. So yes, Global Public Investments, the acronym for it is GPI. It's a new approach for how to do global cooperation on global issues. Especially, it's very relevant for pandemics and for this fund that was launched yesterday here at the G20. So in a nutshell, GPI, Global Public Investments, it's an approach where all countries benefit, all countries contribute, and all countries decide. So it's different from the traditional way that we've been doing global cooperation the last 60 years since decolonization, where mostly what you had is that it was the high-income countries, the rich countries, who were contributing financially, and also who were making the decisions about how the money will then get spent. So in contrast to that, GPI, it's for issues where everybody benefits, including the rich countries. So it's not about the rich helping the poor. It's about we all need this. Like we've seen with COVID, that it's been terrible, even for the United States, even for Europe. So it's not just developing countries who need a good system to prevent pandemics. It's everybody, including the richest countries. So all benefit from those global priorities. Then under GPI, what you would have is that everybody contributes. So even the poorest countries would contribute, but they would get more. They would get from those funds much more than what they would contribute. And this is very important that everybody contributes, because what it changes is that it puts everybody
on an equal footing. So you no longer have those funds based on either you're a rich country or you're a poor country, you have to go into this category or the other category. No, you have just the one category, you have just one continuum. Everybody contributes, everybody receives. The richest countries, they receive very little and they give a lot. The poorest countries, they give very little compared, it's based on what their capacity is, but they receive a lot. And then you're able to get everybody to participate, and which is very different from what we have today. As Christophe just said, in those other funds, and including for now in the new pandemic fund, you basically have all the money, or 80% of the money, coming from just 5 countries. And that doesn't get us to where we need to be. That's why we don't have those 10 billion that Dia was talking about. In order for, even among the rich countries, many don't contribute. You have many rich countries, for this or that reason, they don't contribute to sometimes anything. So in order to get to the level of resources we need for the protection that we need a system where all the countries contribute. And this also gets us more impact from the money. Why? It's because you have everybody at the table. You don't have just a few rich countries who try to figure out what the rest of the world needs. Well, they cannot. In order to figure out what the whole world needs, you need the whole world at the table. And you need not just the governments who sit in their ministries, you also need civil society as a whole, because fighting those diseases, for example, or climate change, or any of those global threats, it requires an all-of-society response. So GPI is also an approach that delivers that. It gets everybody at the table. It's very inclusive, and this also changes the impact that you get from those resources. So in a nutshell, for the pandemic fund that was launched yesterday, GPI can be very important because it can attract more countries, hopefully all countries in the world. It can attract more money. It can get us to the level of funding that we need to be. It will get us to also smarter money and then more impact, so that we can actually all get protected from those pandemics and not have to go through what we went through with COVID every few years. So I can say that in my organization, we are so thrilled to see a country like Indonesia stepping up and launching this new fund here at the G20 and leaving this legacy. And we hope for, I have to say, we hope for even more leadership because the job is not finished, and we need Indonesia to continue promoting these innovative and more equal approaches to getting pandemics finished. Thank you. Thank you very much. Can we give a round of applause to our speakers? I'm very happy that you keep very disciplined speakers. It's very rare these days. So yeah, now it's time for Q&A session. Sekarang kita udah memasuki sesi tanya jawab. Silakan kami langsung teman-teman media. Kami akan membuka termin pertama untuk tiga penanya dulu. Jadi teman-teman bisa langsung bertanya. Nanti silakan perkenalkan diri, nama media, dan ditujukan ke siapa atau mau ditujukan ke semuanya, misalnya bisa juga gitu. Terus silakan bisa langsung ambil mic yang di meja, dan bisa juga teman-teman bisa bertanya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tuh. Oke, silakan. Ada yang mau mulai bertanya? Oke, silakan. Baik, mungkin saya akan bertanya dengan bahasa Indonesia ya. Saya Intan dari Harian Kompas. Tadi menarik sebenarnya terkait dengan dana pandemi yang memang diluncurkan kemarin ini. Sebenarnya bagaimana, mungkin ini kan mekanismenya masih dibahas ya, belum ada yang pasti bagaimana mekanisme nanti akan penggunaan dana pandemi ini seperti apa. Namun bagaimana dari seluruh pembicara sini melihat mekanisme seperti apa yang sebenarnya yang paling tepat digunakan supaya setidaknya tadi mungkin hampir sama dengan yang Global Fund tadi, agar memang benar-benar bisa dimanfaatkan sampai ke masyarakat, tidak hanya sekedar di kalangan elit begitu. Dan mungkin tadi menyambung dari yang disampaikan Bu Dia,
Kan tadi kan Budia sebenarnya kalau kemarin Pak Menteri Kesehatan sampaikan Indonesia sudah menyiapkan proposal untuk memanfaatkan dana ini. Dan ternyata Indonesia mungkin akan menggunakan dana ini untuk mengembangkan infrastruktur laboratorium dan juga mungkin untuk pengembangan bioteknologi di Indonesia. Nah sebenarnya kalau Budia atau mungkin yang lain mungkin bisa melihat apakah ini memang yang dibutuhkan oleh Indonesia dan apakah ini memang prioritas prioritas yang memang sekarang harus ada di paling atas untuk menyiapkan persiapan menghadapi pandemi selanjutnya untuk Indonesia. Dan mungkin pertanyaan ketiga, mungkin ini secara umum terkait dengan yang pembahasan G20 kesehatan ini yang dari ada 6 isu prioritas itu. Apakah implementasi agenda dan kesepakatan ini akan optimal dijalankan ke depan? Mungkin mengingat dengan di tahun berikutnya ini kan krisis masih terjadi, kemungkinan juga bayangan belum lagi ancaman kesehatan lain di Indonesia, juga ada masih geopolitik atau mungkin perang antara Ukraina dan Rusia ini juga masih bisa terjadi. Apakah juga memang ini mungkin juga melihat dengan presidensi berikutnya di India, apakah ini memang bisa berlanjut sampai bagaimana caranya ini untuk apakah ini akan bisa optimal dan bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi dan bagaimana caranya agar ini benar-benar bisa terimplementasi dengan baik. Baik. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Mbak siapa? Maaf tadi aku kurang dengar. Maaf, saya Intan. Mbak Intan dari Kompas ya. Iya. Gitu. Mungkin pertanyaan yang khusus spesifik Indonesia dulu ya Mbak Dia. Itu jadi silakan. Oke, baik. I will answer in bahasa Indonesia. Mbak Ina ya tadi. Mbak Intan. Intan. Oke. Mbak Intan tadi saya mengulang pertanyaannya ini agak sayup-sayup tadi nyampainya kurang jelas. Saya mengulang sebenarnya untuk prioritas Indonesia apakah align dengan penggunaan rencana untuk penggunaan pandemic fund ya, tadi gitu ya. Dan kemudian mekanisme apa yang harus ada di Indonesia dan apakah prioritas itu sudah sesuai dengan kebutuhan komunitas, kebutuhan kita gitu kan. Tadi pertanyaannya gitu ya, saya nggak salah menangkap, oke. Jadi kalau mungkin saya mencoba jawabnya dari cara untuk menetapkan prioritasnya terlebih dahulu dan datang dari bagaimana nature dari funding ini di set up. Mungkin nanti kolega yang ada di sini, para ahli akan bisa juga menambahkan. Yang kami ketahui hingga saat ini perencanaan operasionalisasi pandemic fund itu nanti akan mirip dengan mekanisme global fund, yaitu proposal yang disampaikan setelah RFP dikeluarkan, request for proposal dikeluarkan, proposal kemudian disampaikan dalam bentuk country proposal. Jadi itu mirip, itu boleh dibilang sama dengan mekanisme global fund. Artinya country proposal adalah negara yang kemudian mengajukan sebagai prioritas, satu area tertentu sebagai prioritas dan itu yang dimintakan untuk dibiayai oleh dana yang tersedia. Apa yang kemudian harus tersedia di tingkat negara? Belajar atau merujuk dari case study-nya Global Fund, strong country capacity itu diterjemahkan menjadi sebuah mekanisme country cooperating mechanism atau CCM yang kita kenal di Global Fund. Artinya ada sekretariat di tingkat negara yang memang mengurusi agar proposal ini inklusif walaupun dimasukkan atas nama negara, tetapi bisa betul-betul merepresentasikan yang dibutuhkan oleh negara. Biasanya di bawahnya country cooperating mechanism ini, di bawah sekretariat ini ada working group yang mengolah masukan dari berbagai pihak. Karena sekarang prioritas untuk pandemi itu mungkin ditentukan tadi ya sudah di dalam arsitektur global. Barangkali akan lebih baik kalau bisa ditambah dengan masukan dari kebutuhan komunitas, kebutuhan memang tingkat nasional dari komunitas ke atas, melalui sebuah mekanisme konsultasi yang dipimpin oleh masyarakat sipil bersama-sama dengan pembuat kebijakan. Jadi konsultasinya lebih menyeluruh sehingga area prioritas yang diminta oleh negara untuk dibiayai oleh pandemic fund ini memang tepat sasaran.
Kalau tadi Mbak Intan tanya, apakah laboratorium itu, kapasitas laboratorium itu menjadi salah satu yang dibutuhkan oleh Indonesia, jawabannya pasti iya. Karena waktu kita belajar dari pandemi, rendahnya kapasitas diagnostik itu yang membuat penanganan pandemi menjadi rumit, menjadi lebih sulit. Jadi kita memang membutuhkan kapasitas itu. Tapi kalau mau dilihat lebih jauh, barangkali juga ada baiknya apabila konsultasi ini melihat apa yang dibutuhkan oleh komunitas di bawah payung sistem kesehatan. Jadi sistem kesehatan di dalamnya ada diagnostik. Bagaimana sistem kesehatan itu bisa diagnostik, terapeutik, tapi juga transformasi sistem kesehatannya juga dapat. Mungkin itu yang bisa ditambahkan perspektif dari masyarakat sipil atau dari masyarakat madani termasuk dari media untuk bisa memberikan perspektif yang lebih lengkap sehingga menginform prioritas nasional. Sehingga prioritas nasionalnya memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan, tidak salah sasaran. Apakah sudah menjawab, Mbak? Sepertinya agak kurang serak nih Mbak Intan. Iya, kayaknya ada yang kurang. Boleh loh, sekalian nih. Kok ada follow up? Tapi untuk yang soal mekanisme tadi sebenarnya itu kan bagaimana kan selama ini mungkin ditakutkan nanti jadinya lead by donor gitu loh untuk penggunaan uangnya ini, dananya ini. Bagaimana juga memastikan benar-benar memang ya sesuai dengan kebutuhan dan memang mewakili keterbutuhan negara berkembang dan miskin ini. Jadi proses konsultasi tadi yang penting, Mbak, agar penentuan kebutuhan itu tidak ditentukan secara sepihak hanya oleh pembuat kebijakan. Konsultasi ini menampung masukan dari aktor pembangunan lain supaya memang inklusif kan, tidak sepihak hanya apa yang dikatakan pemerintah menjadi sebuah kebutuhan. Dan kalau itu sudah terjadi, baru mekanisme pencairannya, penggunaannya kepada masyarakat sipil akan kembali kepada proses konsultasinya. Jadi kalau masyarakat sipil memang yang akan mengerjakan bersama-sama dengan komunitas, sebaiknya memang ditanya. Dan itu suara komunitas akan masuk dari sana sehingga tidak hanya menyuarakan satu pihak gitu. Itu yang kalau kita lihat selama ini di dalam pengambilan keputusan penggunaan pendanaan itu belum. Kenapa di Global Fund tidak ada masalah yang sama? Karena kalau Global Fund udah jelas langsung AIDS, TB, malaria. Dia udah langsung bilang hanya untuk ini. Nah kalau sekarang kita bilang pandemic preparedness and response itu kan besar di bawahnya. Makanya perlu ada proses konsultasi untuk bisa mensintesakan apa saja yang menjadi prioritas di bawah payung PPPR tadi. Oke, sudah cukup apa perlu tanya ke partner lain ya? Tadi kan sebenarnya ada pertanyaan awalnya tentang itu ya, mekanisme pengelolaan dana yang ideal ya, dan bagaimana sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Dari Mbak Diat sudah cukup menjawab atau perlu perspektif lain? Boleh? Ya, so boleh. So so basically we want to ask, in your view, what would be the ideal mechanism of managing the pandemic PPR fund? And so how we assure that it is equitable and people who need it the most would benefit from it. You can also, yeah. All right, I can start. So you asked about the decision-making process and to make sure that it's not only the donors who will dominate this, and I think that's a very, very critical question. But from what I've seen, the governance structure as it has been designed now has made a lot of progress in that respect. And the fact that it is, a former Minister of Finance from Indonesia and the current Minister of Health from Rwanda co-sharing this pandemic fund is already a huge step forward, because that shows exactly what I tried to mention before. Indonesia made a contribution, and now they are co-sharing this mechanism together with a country in Rwanda representing African countries. So you have, I think, really good leadership who understand the kind of challenges on the ground in those countries. Plus you have now civil society organizations
with voting power on the board. Sisti has been quite involved, and PAN, in selecting those. So you have these voices of, organizations that represent the communities, that represent, the ground on the board. And behind that, there's always a consultation. It's not just that these representatives are sitting there and left in the dark. They get a lot of information, they get feedback. The people here on the panel are involved in that to make sure that there's information flowing to the board so that they can make the best possible decisions. But I would like to mention one point. You asked about implementation optimization. That is certainly still required. And that goes back to the question also of the funding of the pandemic fund. A fund with $1.4 billion, for about 80 countries in the world cannot be very impactful, let's face it. Too little money will be available per country. To be meaningful, it has to be much bigger. And that's also what the Globe Fund showed. Globe Fund was, at that level 20 years ago, but then it was growing so that now there can be significant allocations to the countries, which is also important from the point of view that these pooled funding mechanisms, they help to kind of make the commodities much more affordable. They bring market shaping power. They can bring down the prices for diagnostics, for laboratories, as you said. All these kind of issues that countries need to buy with the help of the fund can become much cheaper if you have this kind of market shaping power. But that requires a bit more funding than what we have. And you also asked about the kind of prospect for the next year. Yes, India will have the G20 presidency next year, by the way, together with Japan, as the G7 presidency. So strong Asian leadership. And we fully believe and hope that, under the leadership of India and Japan, the fund will grow and become the kind of optimized, impactful instrument that it is intended to be. Alois, you want to add some more? Just briefly on the importance of what the funding will be spent on, particularly because it's quite limited at the moment. It is absolutely essential, we feel, that this is about country-led priorities, so that there isn't just a kind of one-size-fits-all answer that the pandemic fund must be spent on X, Y, and Z, but rather it depends on the different circumstances. And as Christoph said, and Ibu Diaz said, it means that the important role for civil society is vital, both in the rooms at the pandemic fund to make sure we have that flexibility, that it's not one size fits all, but also that means that the involvement of civil society at the national level to influence what the governments are asking to spend on is vital. And I also just wanted to point out to media colleagues that there is a very good bed of information in the Global Health Security Index, which shows country by country what the gaps are in pandemic preparedness and prevention and response, which also has a chapter on Indonesia, which you might find interesting. Thank you. Okay, thank you very much, Alois. Christoph, you want to add some more? Okay, thank you for those insightful answers. Saya akan buka kita sebentar lagi tutup, jadi akan saya buka satu segmen lagi buat satu penanya. Tapi jika ada pertanyaan tambahan nanti sesudah acara selesai, para speakers akan tetap stay di ruangan ini dan teman-teman bisa lebih bebas bertanya. Tapi untuk sekarang ada satu orang lagi, saya buka segmen tanya jawab untuk satu orang, silakan. Ya, selamat siang, saya Nafilah dari Detikcom. Sebenarnya masih terkait soal pemanfaatan dana sih secara prioritas. Tadi kan disebutkan Bu Dia kalau Indonesia sepertinya lebih relevan untuk mengutamakan perbaikan di sistem kesehatan layanan primer gitu ya. Tapi sebagai langkah pencegahan sebenarnya adakah dorongan untuk kemudian ada riset terkait patogen atau virus dari hewan yang mungkin beresiko menjadi pandemi selanjutnya gitu. Tadi kan sempat dipaparkan juga oleh Alois itu kalau misalnya 75% penyakit menular itu berasal dari hewan liar gitu ya. Adakah dorongan untuk itu sih, riset seperti itu? Terima kasih. Terima kasih, maaf Mbak siapa? Mbak Nafila ya, Nafila. dari detik.com. Ibu Dia langsung. Nafila, detik.com. Baik Mbak Nafila, terima kasih pertanyaannya.
yang Mbak Nafila, kalau saya tidak salah menangkap pertanyaannya Mbak Nafila, sebenarnya arah pertanyaannya adalah ke prioritas terhadap One Health ya. Bagaimana supaya kita sekarang salah satu pembelajaran dari pandemi ini sebenarnya konsep One Health itu harus kita pakai karena ada perpindahan patogen dari hewan ke manusia dan sebaliknya kemudian. Ini kalau kita melihat sumber atau awal asal muasal dari virus SARS-CoV ya memang itu adalah patogen yang berpindah dari hewan ke manusia. Sehingga konsep One Health ini memang menjadi salah satu hal yang harus lebih diperhatikan. Sebenarnya One Health itu sudah diperhatikan sejak sebelum terjadinya pandemi, tetapi ini harusnya menjadi pembelajaran yang lebih kuat. Itu bisa menjadi salah satu fokus. Namun saya akan kembali kepada cara bagaimana kita menentukan prioritas ini sebagai negara. Karena siapa tahu memang di tingkat, jadi kalau saya cerita sedikit mengenai pengambilan keputusan di tingkat global, ada memang prioritas yang mungkin masuk sudah di tingkat global. Mungkin One Health adalah salah satunya yang memang sudah menjadi penyebab dari adanya virus SARS-CoV-2. Tapi kalau kita bicara soal utilisasi dari funding yang sekarang tersedia ini, tadi Pak Christoph bilang ada competing priorities gitu. Dengan uang yang sedikit prioritasnya jadi banyak. Maka harus jelas dari setiap negara apa yang menjadi prioritas yang nomor satu dulu. Kalau sekarang Indonesia melihat bahwa prioritas untuk menurunkan cost laboratori atau cost diagnostik itu menjadi penting, maka itu yang dijadikan duluan. Atau seperti tadi saya bilang, berdasarkan apa yang CIS ditemui di lapangan, intervensi-intervensi yang kami lakukan, menurut kami yang menjadi prioritas adalah reformasi sistem kesehatan, terutama transformasi layanan kesehatan primer. Tapi apapun itu, yang penting adalah proses untuk menentukannya tidak boleh dilongkap, tidak boleh dipotong. Proses untuk menentukan prioritas tersebut harus inklusi, berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Ini yang kami juga dorong. Jadi misalnya hasilnya di depan nanti adalah ternyata taruhlah peningkatan kapasitas diagnostik dan laboratorium dan kemudian adanya hub untuk vaksin. Selama itu semua dicapai keluar melalui proses konsultasi yang inklusif, maka kita akan sama-sama terima itu sebagai prioritas negara nomor satu untuk mengoperasionalkan investasinya Indonesia yang sudah dimasukkan di dalam pandemic fund. Nah, kami berharap proses yang inklusif ini tentu menghasilkan sebuah prioritas yang impactful kepada komunitas. Karena seperti tadi Pak Christoph juga sudah bilang, yang terkena pandemi terlebih dahulu adalah yang paling miskin di negara, di setiap negara. Jadi kami berharap proses konsultasi itu nanti bisa menghasilkan prioritas yang memang betul-betul berpihak kepada mereka yang mengalami dampak paling besar dari pandemi, sehingga bisa mencapai health and well-being-nya itu menjadi lebih cepat. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih. Thank you for all speakers, Mbak Dia and all speakers. Terima kasih teman-teman media. So because time is really short, so I have to, unfortunately, I have to wrap up this session. Thank you very much to all speakers who shared their views, and we invite you to return your seats. Give a round of applause. Thank you. So, terima kasih. You may return to your seat. Thank you very much. We still have 15-minute sessions, so the speakers will stay in the room, and media journalists, you can ask questions, deeper questions, and my colleagues will help direct you to them. Jadi terima kasih. Sekarang saya bahasa Indonesia. Terima kasih teman-teman media. Jadi para pembicara akan tetap di dalam ruangan selama 15 menit ke depan. Teman-teman bisa langsung bertanya ke masing-masing pembicara dan teman-teman
CISDI akan membantu mengatur lokasi wawancara, tempat duduk, dan kebutuhan teman-teman yang lain. Dan jika teman-teman ingin menikmati hidangan juga, silakan, makanan dan minuman akan tersedia di foyer. Dan jangan lupa saya juga mengingatkan untuk kembali ke ruangan jam 3:30 untuk mengikuti acara utama side event kami yang bertajuk Redesigning Pandemic Prevention, Preparedness and Response, Lessons Learned and New Approach, nanti jam 3:30 ya. Dan nanti sesudah acara selesai, silakan teman-teman kembalikan lagi alat penerjemah ke meja registrasi. Sekali lagi terima kasih, saya undur diri, selamat siang dan sampai bertemu.